Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Alia Fakira Rizwanda dengan NIM J1A0 19020 dari kelas Ilmu dan Teknologi Pangan, dari kelas genap tahun angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas riset operasi yang keempat, yaitu tentang linear programming metode simplex. Baik, langsung saja kita akan melihat penyelesaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada presentasi kali ini, pada video kali ini, kita akan menyelesaikan masing-masing. Di sini kita akan memaksimalkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Di sini terdapat 3 batasan, dapat dilihat 2x1 kurang dari sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Langkah pertama menyusun persamaan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ini kita ubah menjadi sama dengan 0 sehingga menjadi Z sama dengan 3x1 minus 5x2 sama dengan 0. Kemudian 3 batasan ini kita akan ubah menjadi sama dengan, maka akan menjadi di sini kita akan tulis 2x1 sama dengan 8, 3x2 sama dengan 15, dan 6x1 ditambah 5x2 akan menjadi 30. Di sini karena terdapat 3 batasan ya, maka kita perlu memasukkan 3 variabel slang dengan simbol x3, x4, dan x5. Di sini sehingga batasan ini kita ubah lagi dengan memasukkan variabel ini. Di sini saya sudah menulisnya. Batasan pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8. Di sini kita ubah menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Kemudian batasan yang kedua 3x2 kurang dari sama dengan 15 diubah menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Kemudian yang batasan ketiga ini 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 diubah menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat tabel simplex yang pertama. Di sini juga saya sudah membuatnya, tabel simplex yang pertama. Kita akan memasukkan semua variabel yang sudah kita dapatkan, termasuk variabel yang di sini kita akan memasukkan variabel yang sudah kita dapatkan ya. Seperti di sini 6, 5, 3, 2, termasuk variabel select untuk membuat tabel simplex yang pertama. Kemudian nilai Z yang akan kita cari, kita beri nilai 1 ya di sini. Dan yang lainnya itu 0. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari persamaan di atas. Untuk nilai Z 3x1 5x2 sama dengan 0, kita tulis di sini min 3 dan min 5 untuk x2-nya dan seterusnya. Kemudian untuk variabel select kita beri dengan nilai 1 yang ini. X4-nya kita beri nilai 1 juga. Dan X5-nya 1. Dan yang lainnya kita beri nilai 0. Semuanya 0. Kemudian untuk nilai kanan, ini nilai kanan, kita masukkan dengan angka di sebelah kanan yang sama dengan
nilai di sebelah kanan yang sudah kita lihat tadi ya, yang ini 0, 8, 15, dan 30. Langkah selanjutnya yaitu dalam metode simplex ini yang kita akan lakukan adalah iterasi langkah pertama, yaitu kita lakukan adalah mencari kolom kunci. Kolom kunci merupakan nilai tujuan atau nilai Z yang nilai negatifnya tertinggi. Di sini ada dua nilai negatif, yaitu min 3 dan min 5. Nilai negatif tertinggi yaitu minus 5. Sehingga kolom kuncinya adalah pada X2 ini. Jadi kita akan bulatkan ini. Yang ini termasuk kolom kunci. Kemudian selanjutnya kita akan mencari baris kunci, yaitu nilai indeks positif dengan angka terkecil. Indeks positif kita cari dengan rumus nilai kanan dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Di sini untuk NK-nya di sini kita tulis. Di sini kita akan taruh 8 dengan 0. Hasilnya adalah nilai tidak terhingga. Kemudian 15 dengan 3. 15 dengan 3 di sini hasilnya 5. Kemudian 30 dengan 5. 30 dengan 5 di sini hasilnya 6. Indeks positif yang akan kita jadikan sebagai baris kunci yaitu yang terkecil. Di sini yaitu 5 ya. Maka baris kunci terdapat pada baris ketiga X4. Baris ketiga X4 dan di sini kita dapatkan elemen kuncinya yaitu 3. X4, baris ketiga X4. Yang ini ya, baris ketiga X4. Nah, jadi di sini itu adalah baris kunci. Tadi kita sudah mendapatkan kolom kunci dan sekarang kita mendapatkan baris kunci. Selanjutnya kita akan mencari angka baru untuk baris kunci atau baris ketiga ini dengan cara nilai lama yaitu 0, 0, 3, 0, 1, 0, 15 dibagi dengan elemen kunci yaitu 3. Di sini kita sudah mendapatkan nilainya 0 per 3, 0 per 3, 3 per 3, 0 per 3, 1 per 3. Kemudian di sini ada 15 per 3. Dan didapatkan nilai baru yaitu 0, 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan 5. Kemudian untuk baris lainnya selain baris kunci, nilai kanan juga cari nilai barunya dengan rumus baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci pertama yaitu Z. Nah, di sini saya sudah menuliskan baris pertama atau Z. Di sini angkanya kita kurangi dengan perkalian antara koefisien pada kolom kunci minus 5 dengan nilai baru pada baris kunci ya. Di sini dengan nilai baru yang tadi kita sudah cari. Kemudian ini hasil dari nilai baru pada baris pertama Z. Kemudian kita cari pada baris kedua juga batasan 1 dikali dengan koefisien pada kolom kunci yaitu 0. Dan nilai baru pada baris kunci ya. Yang ini yang tadi kita sudah cari. Hasilnya ini ya, 201 008. Kemudian kita akan cari baris keempat atau batasan 3. Caranya sama ya, tapi ini nilai lamanya yaitu 6, 5, 0, 0, 1 dan 30.
Kemudian dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci yang yaitu 5 dengan nilai baru pada baris kunci 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Kemudian kita mendapatkan nilai baru pada baris keempat batasan 3 ini 6, 0, 0, minus 5/3, 1, dan 5. Sehingga dari hasil yang tadi itu kita dapat memperoleh tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Yang ini ya, ini tabel pertama nilai lama dan ini tabel pertama nilai baru. Kemudian di sini karena tadi baris kunci terdapat pada baris ketiga atau X4 ya sini, dan kolom kunci pada X2, maka di sini di X4 ini kita ubah menjadi X2 seperti ini ya. Dan di sini kita dapat peroleh kesimpulan yaitu jika mesin X2 terjual sebanyak 5, maka akan menghasilkan keuntungan maksimal sebesar 25 ya. Kemudian di sini nilai Z masih ada yang negatif ya, sehingga kita harus melakukan iterasi kembali dengan cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Di sini kita akan mencari kolom kunci yaitu nilai Z dengan negatif tertinggi yaitu di sini minus 3 ya. Nah, minus 3, 2, 0, dan 6 di sini menjadi kolom kunci dan baris kunci di sini ya. Jadi minus 3 ini menjadi kolom kunci dan baris kunci kita. Yang ini kolom kunci, yang ini baris kuncinya. Kemudian kita akan cari menggunakan indeks positif ya. Di sini ada 8/2. Kemudian 5/0. Tak terhingga. Kemudian ada 5/6. Di sini indeks positif dengan angka terkecil yaitu 5/6 ya. Maka baris kunci dengan elemen kunci yaitu 6 seperti kata saya tadi. Seperti langkah sebelumnya juga kita akan mencari nilai baru untuk baris kunci ini dengan cara nilai lama dibagi dengan elemen kunci 6. Sehingga diperoleh nilai baru baris keempat. Di sini saya sudah menulisnya. 6/6, 0/6, 0/6, minus 5/3/6, 1/6, 5/6. Kemudian di sini adalah 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6. Sama juga kita akan mencari nilai baru untuk baris lainnya ya. Seperti cara yang tadi. Baik, dari nilai baru yang sudah kita dapatkan ini diperoleh tabel simplex final hasil perubahan yaitu seperti pada tabel ini. Seperti ini ya. Dan di sini nilai tujuan yang paling optimal, nilai tujuan atau Z-nya sudah tidak ada yang negatif ya, bisa dilihat. Sehingga ini merupakan hasil yang paling optimal ya. Di sini karena tadi kolom kunci terdapat pada X1 dan baris kunci terdapat pada X5, maka kita ubah X5 menjadi X1 ya. Di sini saya belum mengubahnya. X5 menjadi X1. Maka
Dari itu kita dapat menarik kesimpulan ya, jika mesin X1 terjual sebanyak 5/6 dan mesin X2 sebanyak 5, maka akan memperoleh keuntungan maksimal sebesar 27 1/2. Dari hasil ini kita dapatkan kesimpulan, yaitu X1 sama dengan 5/6, kemudian X2 sama dengan 5, dan Z maksimal sama dengan 27 1/2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.